Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Nah, terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2, dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan juga kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya juga terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, ya, CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring
maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun, Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya. Karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda, teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, dan juga pada kesempatan ini kita kembali ya membahas terkait ya mengenai
seputaran dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang masih terus bergulir di media sosial saat ini. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita bisa melihat langsung ya seperti apa teman-teman kita netizen menanggapi dan mengomentari terkait ya Pak Jokowi ini kembali tidak menghadiri gelar ijazah, padahal sebelumnya pernah menyampaikan pernyataannya bahwa dirinya siap untuk menghadiri sidang di pengadilan atau sekalian membawa atau menunjukkan ijazahnya jika hal itu resmi dilakukan panggilan oleh pihak pengadilan. Dan kita melihat bahwa sudah beberapa kali teman-teman ya diadakan sidang ijazah tersebut, namun ya Pak Jokowi tak pernah terlihat sama sekali dalam sidang tersebut. Nah untuk itu teman-teman kita lihat apa komentar teman-teman kita di dalam media sosial ini. Nah kalau tidak datang jemput paksa ya, dijebloskan langsung, biasa pembohong sampai ke turunannya. Nah ini menarik teman-teman ya. Kenapa ya? Kalau misalnya orang biasa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak D ini atau Pak mantan Presiden Pak Joko Widodo ya, ketika orang itu disidang ya dan tidak menghadiri sidang tersebut ya, maka sudah pasti dari pihak penegak hukum dan kepolisian akan melakukan ya pemanggilan secara paksa dan dijemput secara paksa. Ya karena tidak menghargai hukum, itu pertama, dan tidak mau menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan yang dibuatnya ya. Tetapi kenapa ini sulit untuk diperlakukan dan ditegaskan kepada Pak Jokowi? Nah ini kenapa kadang-kadang masyarakat mengatakan hukum di Konoha ini tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah jadi ini yang membedakan teman-temannya, bahwa manusia atau kita sebagai masyarakat biasa dengan para pejabat ya. Nah artinya kita lihat lanjut bahwa ketahuan sudah palsu dan tidak berani tunjukkan ijazahnya ya, dimana katanya mau tunjukkan langsung berbohong lagi, pimpinan palsu ya. Semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain dan bermunculan mencari kebenaran. Sudah ya, tangannya bandel saja. Kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati ya, itu kan manusia, jangan sampai diloloskan. Jokowi si raja bohong patut masuk penjara ya, dan hartanya wajib disita juga. Nah ini diperlukan ketegasan teman-teman ya, penegak hukum kalau mau jujur ya. Dalam hal ini kita lihat bahwa sejak awal kalau tidak ya, kalau udah nggak percaya kalau manusia licik itu akan hadir di persidangan ya, tapi tidak usah bisa dipercaya. Nah lalu kita lihat bahwa seluruh ya, saya lulusan SD tentang barang bukti, kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli ya, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Nah ini menarik apa yang disampaikan teman kita ini. Kalau kita melihat berkali-kali di media sosial teman-teman saat melakukan pembahasan yang seringkali kita lihat bahwa pihak RRT Rismond dan Dr. Tifa diundang sebagai narasumber ya di sebuah acara televisi, dan mereka selalu menyampaikan poin-poin apa yang mereka sampaikan mengenai tanggapan mereka terkait ijazah Pak Jokowi ini, dan mereka bisa menjelaskan ya, melakukan secara ilmiah ya, mereka membuktikan ya secara ilmiah dan dengan bukti-bukti yang mereka miliki tentunya. Nah berbeda dengan teman-teman pembela Pak Jokowi yang selalu hanya ya berkomentar ya dengan mulut ke mulut saja, mereka tanpa memberikan bukti dan tanpa memberikan atau membawa sebuah atau suatu data ya. Jadi sulitlah bagi masyarakat Indonesia meyakini hal itu ya. Masyarakat Indonesia ya, publik lebih percaya ya ketika seseorang menyampaikan dengan bukti, pakai data, pakai barang bukti dan segala macam, dibanding hanya dengan omongan saja ya, itu pasti ya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya dia tidak punya bukti. Nah lanjut lagi teman-teman, kita bisa melihat bahwa rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut untuk ditunjukkan di depan hakim, berarti ini berbohong kepada rakyat. Lalu kita lanjutkan lagi teman-teman, dikatakan bahwa apa hebatnya Jokowi, Pak Hakim tangkap ya penakut umat, penakut amat dengan Jokowi terapkan KUHP itu sudah tidak menghormati KUHP Pak Hakim ya. Jadi kita melihat bahwa berikutnya nanti takut ya berbalik, yang jadi negara Pak, masa takut orang hukum dengan tukang mobil wele-wele. Nah ini bahasa apa teman-teman ya,
Lalu dikatakan lagi bahwa Bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis rakyat, ingin membuktikan ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini, ya. Nah, disampaikan lagi bahwa jantung, ya, masyarakat yang lurus seabrek jangan mau disepelein presiden berijazah palsu yang dijadikan bonekanya oligark. Ya, Cina harus dilawan kalau benar-benar, ya, nggak punya ijazah asli. Jokowi harus tangkap adili. Semoga, ya, Tuhan bersama dengan rakyat. Kalau sudah jelas palsu, tinggal bawa ke penjara karena sudah membohongi rakyat. Negara Indonesia, ya, beribu itu pun para termulnya yang membela kebohongan, merasa pintar dengan berbagai alasan, ya. Pengacara Jokowi tidak mau, ya, menghadirkan ijazah palsu Jokowi. Hakim harus tegas sebenarnya dengan menjemput dan menyita ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Nah, jadi sepertinya kita lihat, ya, hakim yang menangani kasus ini juga, teman-teman, ya, kita lihat seperti terlihat tidak profesional juga, ya. Mungkin hanya di depan saja, ya, sok galak, sok ini, tapi ternyata, ya, sudah ada settingan dari belakang, ya. Si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah, ya, di pengadilan, sebab masalah itu sudah 2 orang menjadi korban. Kalau tidak, ya, bagaimana pertanggungjawaban dengan orang-orang yang sudah pernah dipenjara? Sah sesuai prediksi palsu, ya, sah dan sah palsu, ya, para termul dan relawan Joko Widodo sudah sah palsu. Lalu dilanjutkan lagi bahwa kasus ini sudah lama. Kalau memang ijazah asli ini, Bang Roy CS sudah diseret ke hukum karena palsu, jadi bertele-tele kasusnya, yaitu beribu-ribu alasan yang dilontarkan. Kalau memang palsu berarti memang jelas, ya, hukum lemah. Negara apa? Karena kroni-kroni di penegak hukumnya jadi bingung mana yang benar dan yang jujur, ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan atau berpendapat, ya, silakan, ya, teman-teman, tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.